Tim SAR evakuasi pendaki alami hipotermia di Gunung Abang. Tradisi berbuka bersama di Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah. Karya seni ogoh-ogoh Roga Sanggara Bumi. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan Facebook kami di Kompas TV Dewata juga saksikan, serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Diah Permata, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Selasa, 23 Februari 2026 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, berbagai peristiwa terjadi di Pulau Dewata dalam sepekan kemarin. Berikut akan kami hadirkan informasi peristiwa untuk Anda dalam segmen Kilas Peristiwa Senin berikut ini. Pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma menyiapkan anggaran lebih dari 3 miliar rupiah untuk perbaikan serta pemeliharaan jaringan pipa air di tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan distribusi air bersih bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar. 15 unit SPPG dibangun oleh jajaran Polda Bali. Dari total 15 unit yang dibangun, 10 unit telah diresmikan dan beroperasi. Polda Bali berharap operasional SPPG termasuk di Kabupaten Gianyar dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kantor BPJS Denpasar sempat dipasangi spanduk provokatif dan dilempari batu. Manajemen pun laporkan kepada pihak kepolisian. Dan kini laporan masih proses lidik dan ditangani Ditkrimum Polda Bali. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Sabtu malam dipasang spanduk provokatif dan dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Spanduk yang bertuliskan Wali Kota Pembohong dan lemparan batu yang merusak akrilik tulisan kantor BPJS tersebut kini masih ditangani di Ditkrimum Polda Bali. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Denpasar Nyoman Wiwi Yulia Dewi Senin pagi mengatakan menyayangkan dan membenarkan adanya penyerangan di kantor BPJS pada Sabtu malam. Awal kejadian diketahui oleh security kantor BPJS yang bertugas kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Yulian Dewi juga berharap tidak ada lagi kejadian serupa di kantor BPJS Denpasar maupun seluruh Bali. Memang benar pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 ada penyerangan di kantor BPJS Kesehatan. Ya, jadi orang yang tidak dikenal tersebut memasang spanduk dan juga melempari kantor BPJS Kesehatan. Itu merusak letter sign BPJS Kesehatan. Waktu itu dari Babin langsung datang ke sini, Pak. Ya, kami sih menyayangkan kejadian tersebut. Harapannya tidak ada lagi kejadian itu karena BPJS Kesehatan ini merupakan kantor pelayanan publik ya. Semoga kita bersama-sama bisa menjaga ketertiban dan keamanan di kantor BPJS Kesehatan ataupun wilayah Bali pada umumnya. Sementara Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, mengatakan kasus tersebut kini masih proses lidik dan tengah ditangani Ditkrimum Polda Bali. Beberapa saksi dan barang bukti sudah diamankan seperti spanduk, batu, dan juga rekaman CCTV. Ya, kita sudah tangani ya, laporannya masuk kemarin tanggal 21 hari Sabtu kemarin. Ada pelaporan ke kita mengenai kejadian itu. Dari kejadian itu lalu kita lakukan turun ke TKP dan kemudian memeriksa ada beberapa saksi ya dari laporan itu. Dalam hal ini kasusnya sementara kita lidik
ya, untuk mencari pelaku dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Yang saat ini ditangani oleh Ditkrim Polda Bali. Masih kita dalami dari alat bukti, barang bukti yang kita amankan di TKP dan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lapangan, kita berupaya untuk mendalami kasus ini dan mengungkap pelaku-pelaku yang melakukan pemerkosaan tersebut. Sementara tidak ada pemasangan garis polisi di TKP, dan Senin pagi ini kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar tetap buka dan memberi pelayanan seperti hari biasanya. Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status pasien. Rumah Sakit Wangaya memiliki tim khusus yang bekerja 24 jam jika ada pasien yang terkendala dalam penonaktifan kartu jaminan berobat. Ditemui Jumat sore, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Wangaya, Ana Agung Made Widiasa mengatakan, Rumah Sakit Wangaya tetap melayani pasien yang menggunakan layanan BPJS PBI maupun yang lainnya. Tidak ada yang membeda-bedakan pelayanan baik pasien umum, peserta BPJS Kesehatan, maupun pasien dengan tanggungan BPJS PBI. Seluruhnya mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Ana Agung Nade Widiasa mengatakan terkait polemik BPJS PBI Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar terus melayani pasien secara rutin dan terjadwal dengan baik, mulai dari pasien cuci darah, pasien emergensi, pasien rawat inap hingga pasien rawat jalan. Di RSUD Wangaya Denpasar juga memiliki tim khusus yang bekerja selama 24 jam untuk membantu pasien yang mengalami kendala terkait kartu BPJS yang dinonaktifkan. Tim ini akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun pihak BPJS agar pasien tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terhambat masalah administrasi. Kalau pasien di Rumah Sakit Wangaya, untuk pasien BPJS PBI kita layani semuanya. Jadi kita tidak ada membeda-bedakan antara pasien umum, BPJS, dan PBI. Selama ini di Rumah Sakit Wangaya semuanya terlayani dengan baik. Yang kemarin yang diributkan tentang cuci darah, kalau di Rumah Sakit Wangaya ada tim. Kita biasanya per hari dipantau. Kalau yang cuci darah ada PBI-nya bermasalah atau non-aktif, kita aktifkan. Jadi tidak ada menunggu untuk cuci darah. Terjadwal semuanya dan selama ini pelayanan PBI kami layani semuanya, baik kasus-kasus yang emergensi, rawat inap, dan rawat jalan. Layanan hemodialisa atau cuci darah, Rumah Sakit Wangaya memiliki 20 mesin cuci darah yang beroperasi hampir setiap hari, mulai Senin hingga Sabtu, dan dalam satu hari layanan ini mampu melayani hingga 40 pasien yang dibagi dalam 2 shift, yaitu 20 pasien pada shift pagi dan 20 pasien pada shift siang hari. Sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Wangaya Denpasar juga didukung dengan kapasitas sekitar 200 kamar tempat tidur yang siap melayani pasien umum, peserta BPJS maupun penerima bantuan iuran atau PBI. Dengan komitmen pelayanan yang profesional, cepat dan tanpa diskriminasi, RSUD Wangaya Denpasar terus berupaya menjadi rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Denpasar dan sekitarnya. Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kita beralih ke sorotan lainnya. Pelajar 16 tahun asal Ubud Gianyar mengalami hipotermia di Gunung Abang Sabtu siang pada tanggal 21 Februari 2026. Tim SAR berhasil mengevakuasi pendaki dalam keadaan selamat. Mulanya pendaki atas nama Niputu Kuinandita mendaki bersama 5 rekan lainnya. Saat perjalanan turun, mereka terhenti di pos 2 Pura Andong di ketinggian kurang lebih 1.700 mdpl karena kondisi fisik menurun, kedinginan hingga lemas. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 12.56 WITA dari pendaki lain. Segera setelah mendapatkan laporan, diberangkatkan 7 personil pos pencarian dan pertolongan Karangasem menuju lokasi. Sementara itu, koordinasi tetap dilakukan dengan Polsek Kintamani, BPBD Bangli, dan pemandu lokal serta keluarga pendaki.
Upaya pencarian dimulai kurang lebih pukul 14.40 WITA. Cuaca saat itu gerimis dan jarak pandang berkisar 10 meter. Tepat pada pukul 15.40 WITA, tim SAR gabungan menemukan target di ketinggian 1.450 mdpl. Meskipun alami hipotermia dan lemas, namun masih dalam kondisi stabil. Selanjutnya, pendaki remaja tersebut dievakuasi turun hingga base camp Gunung Abang. Kami dari Basarnas menerima informasi dari teman target, itu satu orang pendaki mengalami hipotermia di ketinggian 1.700 mdpl. Selanjutnya kami dari tim SAR gabungan bergerak secara cepat untuk melaksanakan proses evakuasi. Akhirnya di pukul 15.40 hotel, kami tim SAR gabungan menemukan target di ketinggian 1.450 mdpl dalam kondisi stabil, hanya mengalami hipotermia. Selanjutnya target kami evakuasi ke bawah menuju ke pos pendakian Gunung Abang. Tiba di pos pendakian Gunung Abang pada pukul 16.15 hotel. Saat ini dalam proses evakuasi. Selanjutnya, tim medis dari Puskesmas Kintamani memeriksa keadaannya dan diputuskan untuk membawa pendaki remaja ke Puskesmas Kintamani menggunakan ambulan. Unsur SAR gabungan yang terlibat selama operasi SAR diantaranya Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Polsek Kintamani, Babinsa Abang Songan, Babin Kamtibmas Abang Songan, Babin Kamtibmas Desa Suter, Puskesmas Kintamani, potensi SAR pemandu Pokdarwis Abang Erawang Kintamani, pemanduan lokal serta rekan dan keluarga pendaki. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Bulan suci Ramadan, harga daging ayam naik di Pasar Badung dan Pasar. Harga daging ayam tembus Rp45.000 per kilogramnya. Harga daging ayam di Pasar Badung mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya, harga daging ayam dijual Rp35.000 per kilogram di bulan suci Ramadan. Harga daging ayam naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan kenaikan harga daging ayam ini karena tingginya permintaan daging ayam selama hari raya. Rata-rata penjualan per hari pedagang mencapai 50 kg ayam, sementara untuk stok relatif aman menjelang hari raya Lebaran. Ya biasa memang naik kalau lebaran. Sekarang berapa harganya per kilo? 45, sebelumnya 35. Enggak ada nyetok, Pak. Enggak bisa nyetok sekarang karena naik terus. Naik tiap hari ayamnya 1.000 naik ya. Naik semua naik, Pak. Bukan ayam aja yang naik. Ya karena lebaran. Ya, karena lebaran naik. Awal bulan suci Ramadan menjelang harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Untuk harga bawang merah dan putih mulai merangkak naik, sementara cabai kecil mengalami kenaikan yang signifikan. Naik semua, cabai 110, biasanya 60, 80, terus naik dia. Bawang merah lagi naik juga ke 40, biasanya 30, 35. Bawang putih masih normal 35. Yang kencur naik, kencur 60, biasa 30, jauh naiknya. Ya diturunin. Banyak ngeluh loh pembelinya. Para pedagang berharap berbagai kebutuhan pokok khususnya cabai dan daging ayam tetap stabil selama bulan suci Ramadan. Stabilitas harga ini dinilai sangat penting guna menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat di pasar. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Tradisi berbuka bersama di Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Saat berbuka memang menjadi momen yang ditunggu saat menjalankan puasa, terlebih berbuka dengan penuh kebersamaan. Tentunya menambah kegembiraan dan kekhusyukan menjalankan ibadah. Salah satu yang terlihat di Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah Denpasar. Berbuka bersama telah menjadi tradisi rutin setiap bulan Ramadan.
Suasana kebersamaan penuh sukacita terlihat di Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah Denpasar saat berbuka puasa. Bagaimana tidak, berbuka puasa bersama telah menjadi sebuah tradisi turun-temurun di setiap bulan Ramadan bahkan di hari-hari tertentu. Meski terlihat sederhana, namun dengan adanya kebersamaan, suasana berbuka menjadi lebih bermakna. Berbagai menu makanan seperti jajanan, takjil hingga nasi. Menu ini datang dari sedekah para umat hingga disiapkan oleh PHBI Majelis Taklim Mawadah. Jadi bisa saling mengenal. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mas saya tinggal di mana? Sukabumi. Dari Sukabumi? Iya, iya. Hanya untuk sekedar berbuka? Sedang merantau di sini. Merantau Iya. Apa namanya? Dari sisi toleransi di Bali itu Mas Ipul memandangnya seperti apa, Mas? Sungguh indah di toleransinya. Agenda tahunan ya dari Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah ini, jadi setiap tahun kita akan mengadakan buka puasa bersama. Takmir akan menyediakan nasi sebanyak 150 nasi, terus jajannya itu nanti jamaah yang menyediakan juga 150 nasi dan es. Berarti semuanya itu semua dari sedekah? Iya, dari sedekah, dan takmir yang menyediakan hanya nasi 150, sisanya itu sedekah semua. Dengan dilaksanakannya berbuka puasa bersama itu harapannya seperti apa? Meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita ya sama ini, karena masjid ini sudah terkenal akan buka puasanya bersama dari tahun ke tahun. Jadi dengan adanya itu kita saling berempati sama manusia, sama warga. Pembina Dewan Adat Bugis Suwung Batan Kendal menceritakan tradisi berbuka puasa bersama memang sengaja dibuat untuk meningkatkan kembali nilai kebersamaan hingga toleransi yang telah dipupuk baik di daerah ini. Terbukti dari zaman kerajaan hingga saat ini, umat Muslim dan umat Hindu Bali masih menjaga nilai toleransi. Tradisi daripada buka bersama di masjid ini kita lakukan setiap tahun, artinya rutinitas kita di bulan Ramadan. Di samping kita mengajak untuk berbagi dan kita juga mengajak saudara-saudara kita yang di luar, artinya yang bukan asli daripada Denpasar, katakanlah gitu, karena kita juga di tengah-tengah masyarakat ini ada semacam keinginan untuk saling berbagi, dan indahnya berbuka itu akan terasa ketika kita bersama duduk. Diharapkan dengan berjalannya toleransi dan tradisi umat Muslim di Bali kian nyaman dalam melaksanakan ibadah. Jipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kondisi ekonomi yang masih sulit membuat harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Hal ini dirasakan langsung oleh warga, termasuk pedagang sate yang ada di Pasar Ramadan. Suasana Pasar Ramadan di Dusun Wanasari, Kampung Jawa Denpasar, Jumat sore terlihat ramai oleh pembeli yang berburu hidangan untuk berbuka puasa. Namun, di balik ramainya pembeli, pedagang dan warga mengaku sedang menghadapi tekanan akibat melonjaknya harga bahan pokok. Pedagang sate misalnya, ia mengeluhkan kenaikan harga daging sapi dan sejumlah bumbu dapur yang menjadi bahan utama dagangan mereka. Harga cabai rawit, bawang dan juga tomat terus naik dalam beberapa pekan terakhir, padahal bumbu tersebut menjadi komponen penting dalam penyajian sate. Menurut pedagang, kenaikan harga bumbu dapur sangat berdampak dengan modal, meski begitu mereka tidak berani menaikkan harga jual sate. Pedagang khawatir jika harga naik, pembeli akan semakin kesulitan untuk berbelanja. Selain tidak menaikkan harga, pedagang juga tidak ingin mengecilkan ukuran atau mengurangi porsi sate. Mereka menilai langkah tersebut dapat mengecewakan pelanggan dan berdampak pada penurunan penjualan. Sekarang semua meningkat sekarang. Apa itu contohnya? Seperti lombok besar, bawang putih, bawang merah, cabai rawit tuh. Apalagi tomat tuh juga. Tomat paling 10.000. Biasanya tomat kan dapatlah 3.000, 4.000. Kita mau naikin harga nggak bisa, Pak. Soalnya susah juga pembelinya juga. Ya kadang kita mengeluh. Soalnya mau dikecilin, kita nggak laku. Ya disedang-sedangin aja. Daging sapi harga naik keras. Berapa Bu dari Bu? 122.000. Biasanya? Biasanya 100 lebih. Cabai, bumbu atau Cabai ya, betul cabai. berapa Bu? 100 lebih. Sebagai pedagang itu mengeluh nggak Bu dengan Ya, kenaikan harga? iyalah jelas. Mengeluhnya kenapa Bu? Karena bumbunya yang naik itu orang kan minta lombok, minta sambal. Apa Bu yang diharapkan pemerintah ini Bu?
Ya harus mengerti lah sama pemerintah, diturunkan lah segera. Sementara warga harus berhemat sedikit dalam berbelanja di pasar Ramadan tahun ini. Mereka berharap perekonomian cepat membaik kembali. Kalau ekonomi sekarang sih kebetulan ya lagi agak susah sih, cuma tergantung kitanya aja. Untuk belanjanya kita harus bisa secukupnya aja, nggak kayak sebelum-sebelumnya bisa lebih dari ini belanjanya. Artinya sisanya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Iya benar. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok terutama bumbu dapur dan daging segera kembali stabil agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Pungutan parkir seikhlasnya diterapkan di Pasar Takjil Ramadan Kampung Sunda, Bali. Salah satunya untuk mendukung operasional masjid. Dalam sehari, dana yang terhimpun bisa mencapai 2 hingga 4 juta rupiah dari ratusan hingga ribuan pengunjung yang datang menjelang berbuka. Ramainya Pasar Takjil Ramadan Kampung Sunda, Bali tak hanya menggerakkan roda ekonomi pedagang, namun juga menghadirkan gerakan berbagi melalui pungutan parkir seikhlasnya. Pengunjung yang memadati lokasi setiap sore tidak ditarif dengan nominal tertentu. Mereka diberikan kebebasan memberikan uang parkir sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Seluruh hasil pungutan parkir tersebut dikumpulkan dan disalurkan, salah satunya untuk mendukung operasional serta kegiatan Masjid Al-Makmur yang berada di sebelah area Pasar Takjil. Dalam satu hari, total dana yang terhimpun mencapai 2 hingga 4 juta rupiah. Angka ini berasal dari rata-rata 800 hingga 1.000 pengunjung yang datang sejak pukul 3 sore hingga 7 malam waktu setempat. Ketua Panitia Pasar Takjil Ramadan Kampung Sunda, Bali, Asep Abdullah, menyatakan sistem seikhlasnya ini menjadi wujud kepercayaan dan partisipasi kolektif masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan. Oh ya, hasil dari parkir di sini di acara festival Pasar Takjil Ramadan ini untuk panitia, yang kedua untuk orang-orang yang menjaga parkir, yang ketiga itu jelas sebagian akan kita sedekahkan atau kita masukkan ke kas masjid. Kan di sini ada musola seperti itu. Nama masjidnya yaitu Masjid Musola Al-Makmur. Ya, dibagi 3 antara panitia yang kerja dan untuk musola. Gitu. Berapa orang sih setiap harinya yang datang? Oh, untuk perkiraan ini di atas 800 atau 900 atau lebih. Setiap hari? Setiap hari. Dari hari pertama emang sudah membludak dan sudah banyak yang berminat datang ke Pasar Takjil di Kampung Sunda. Untuk bukanya jam 4 sore sampai jam 7 malam. Bisa lebih, tapi asal makanannya masih tersisa seperti itu. Kalau udah habis mungkin jam 6 pun makanannya udah berkurang. Untuk jam kreditnya itu jam rame jam 4:30 sampai jam 6. Melalui mekanisme sederhana ini, Pasar Takjil tak hanya menjadi ruang berburu hidangan berbuka, namun juga menjadi simbol gotong royong dan solidaritas di bulan suci Ramadan. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kreativitas seniman Bali memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah dalam membuat ogoh-ogoh. Di Badung, ogoh-ogoh dibuat dengan memadukan cerita kuno dengan arsitektur seni. Jelang perayaan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada bulan Maret mendatang, ogoh-ogoh telah mulai bermunculan di berbagai wilayah di Provinsi Bali. Salah satunya adalah ogoh-ogoh bertajuk Roga Senggara Bumi di Kabupaten Badung. Ogoh-ogoh yang telah berdiri megah ini memadukan nilai tradisi dan budaya dengan arsitektur seni rupa, di mana Roga Senggara Bumi adalah sebuah lontar yang memuat tentang ajaran pembersihan atau penyucian bumi dari segala penyakit dan bencana di bumi. Roga berarti penyakit, Sanggara berarti kembali atau melebur, dan bumi berarti bumi itu sendiri. Dari lontar tersebut lahirlah sebuah karya ogoh-ogoh. Oke, jadi pada tahun ini Istiwana Pradyaksa di tahun Saka 1948 mengambil tema Roga Senggara Bumi. Jadi di sini kita mengambil tema tentang bagaimana hal yang ada di dunia ini, yang dimana ini berkaitan juga dengan kegiatan Panciwali Krama atau Puji Wali yang ada di Pura Besaki. Itu bagaimana kita mempresentasikan sebuah yang biasa namanya yang sering dilaksanakan 10 tahun sekali di Pura Besaki, itu kita angkat menjadi tema ogoh-ogoh kita pada tahun ini.
Kalau kendala ya pasti ada, karena kita kebetulan sama teman-teman untuk tahun ini kembali lagi all out. Di tahun sebelumnya kita udah all out, tahun ini juga kembali all out. Jadi kendalanya kemarin karena kita ingin ada perubahan di ogoh-ogoh, yang dimana kalau dulu kita membuat ogoh-ogoh yang ada 7 karakter, kalau sekarang kita mungkin lebih ke main big size. Nah, jadi kalau dimana yang big size ini ya pasti tantangannya dari proses konstruksi itu yang sungguh-sungguh berat, karena dari proses awal pembuatan sampai setengah jadi itu sempat mengalami kepatahan atau segala macam. Kalau dari prosesnya kita udah berjalan dari bulan November sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti dari penjurian apapun kreativitas yang kita buat di Seketruna Yohane Pratyaksa itu mungkin bisa memberikan saran, masukan, karena supaya kita bisa artinya mengevaluasi di Seketruna apa yang kurang dari ogoh-ogoh kita, dan mungkin harapan terbesarnya mudah-mudahan kita bisa lolos di zona 7. Dibantu oleh 10 orang pemuda, arsitek ogoh-ogoh Iko Mangtri Andika menyebut, proses pembuatan ogoh-ogoh ini memakan waktu hampir 3 bulan dengan berbagai kendala dan kesulitan dari proses pembuatannya. Ogoh-ogoh ini terkonsep ketika waktu pandemi. Kita ambil konsep ini sudah lama, sebenarnya waktu tahun 2021 waktu pandemi. Jadi kita mengangkat tema Rogo Sanggar Bumi ini, yang dimana artinya Rogo Sanggar Bumi. Rogo itu sebuah penyakit, terus Sanggara itu melebur, dan bumi itu bumi. Jadi Rogo Sanggar Bumi itu melebur segala penyakit yang ada di bumi. Ogoh-ogoh kerap dibuat setiap perayaan Hari Suci Nyepi di Bali. Ogoh-ogoh dipercaya sebagai perwujudan buta kala yang mampu menetralisir energi negatif alam semesta. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Efektivitas kebijakan UMP di Bali. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan upah minimum provinsi tahun 2026 sebesar Rp3,2 juta per bulan atau naik 7,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini juga diikuti penetapan upah minimum sektoral khusus pariwisata dengan nilai di atas UMP. Namun, di tengah tekanan biaya hidup dan kondisi usaha yang belum sepenuhnya stabil, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Bagaimana selengkapnya? Jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Komang Suarbawo akan menyajikannya untuk Anda. Saudara, pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP 2026 naik 7,04% sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Sejumlah aspek teknis pun sudah menjadi perhatian, mulai dari penyesuaian dengan biaya hidup, kemudian perbedaan upah antar wilayah hingga pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana selengkapnya kita akan langsung saja tanyakan dengan Bapak Ide Bagus Setiawan selaku Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali. Selamat pagi, apa kabar Pak Kadis? Selamat pagi, Om Swastiastu. Ya Pak, Om Swastiastu juga Pak. Kenaikan UMP Bali 2026 Bapak sebesar 7,04%. Ini sebagai pengantar begitu ya Pak ya. Apakah sudah benar-benar mencerminkan kenaikan biaya hidup pekerja di Bali? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau kaitannya dengan membandingkan dengan komponen biaya hidup, tentunya tantangan besar bagi Bali ya, Provinsi Bali maupun 9 kabupaten kota, karena kenaikan ini kan berdasarkan rujukannya formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana tahun lalu 2025 itu Bapak Presiden RI menetapkan 6,5%. Bahwa ada komponen parameter yang menjadi salah satu mendukung di formula itu, ada pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat inflasi, dan satu lagi adalah konstanta alfa, di mana tahun 2026 ini ditetapkan range-nya antara 0,5 sampai 0,9%.
Artinya ada komitmen pemerintah untuk memberikan sebenarnya dan mengakomodir dari peran-peran tenaga kerja di sana 0,5 sampai dengan 0,9% sebagai wujudan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga kalau dikomparasi dengan komponen hidup layak, tentunya tantangannya masih jauh ke depan karena dirilis oleh pusat melalui BPS, komponen hidup layak di Bali itu kurang lebih 5,2 sekian juta. Ya, komponen hidup layak. Nah, artinya dengan formula yang ada, sehingga tim atau anggota Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan regulasi dan formulasi yang ada, tentunya dengan parameter-parameter tadi yang saya sebutkan, sudah berusaha optimal gitu ya, untuk mengakomodir dari sisi keinginan perwakilan pekerja dan tentunya juga kondisi dari perwakilan pengusaha. Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai mediator bahwa UMP maupun UMK yang nanti ditetapkan ini bisa memberikan jaminan minimal bagi tenaga kerja yang 0 sampai 1 tahun. Kalau di atas itu tentunya dengan struktur skala upah yang tentunya pasti lebih tinggi dari UMP maupun UMK. Nah, ini yang jadi pertimbangan kami di Dewan Pengupahan Provinsi, bahwa apa yang sudah diputuskan, ditetapkan, mengakomodir sebenarnya dari sisi dua sisi tadi, sektor pekerja maupun sektor pengusaha, dalam koridor tentunya regulasi yang dijadikan sebagai rujukan. Kemudian untuk UMP 2026 itu sekarang untuk di Bali sendiri berapa Pak? Dan sudah dari kapan akhirnya diberlakukan begitu? Kemudian yang di UMK apakah ada kenaikan? Baik, dari arahan pusat kan memang paling lambat 24 Desember sudah ditetapkan. Dan kami di Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten Kota, karena melihat durasi waktunya kan terlalu mepet, tetapi sudah kami antisipasi sebenarnya dengan kita melakukan simulasi. Nah, begitu keluar aturan dari pusat, kemudian formula yang ada, segera kita melakukan sidang dan asungkara, jadi bisa kita lalui walaupun dengan dinamika yang ada, bisa bersepakat dan kita ajukan ke gubernur untuk bisa ditetapkan dan sebelum 24, jadi tepatnya di tanggal 19 untuk UMP dan UMK itu di tanggal 22. Jadi penetapan tentunya sebelum target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, ini pemerintah Provinsi Bali dari tahun ke tahun berusaha gitu ya, berusaha kita tertib, jangan sampai di injury time baru bisa menetapkan. Dan berlakunya tentunya setelah ditetapkan berlaku untuk 2026 mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Untuk UMP Bali sendiri sekarang berapa di angkanya Pak? UMP Bali ada peningkatan 7,04%, jadi dari sebelumnya 2.996.561 menjadi 3.207.459 rupiah. Untuk UMSP itu sektor pariwisata yang ditetapkan pastinya lebih tinggi ya untuk itu alasan utamanya apa dan bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu mematuhi aturan tersebut? Baik, pertimbangan oleh Dewan Pengupahan Provinsi sektoral provinsi itu mulai ditetapkan kan di tahun kemarin ya 2025 dan berlanjut di tahun 2026. Pertimbangan kenapa diberikan pada sektor penyedia jasa akomodasi dan makan minum, karena kita tahu Bali ini kan memang core bisnisnya ada di pariwisata dan itu harus diselaraskan dengan nomenklatur di KBLI. Jadi yang tepat di sektor pariwisata tentunya adalah di penyediaan jasa akomodasi dan makan minum. Nah, kaitannya dengan
pasti lebih tinggi dari UMP, ya, karena dengan berbagai pertimbangan, sehingga menjadi 3 juta, kalau nggak salah ya 3.267.000 sekian. Itu untuk sektor di pariwisata. Dan ini adalah jaminan bagi tenaga kerja yang kurang dari 1 tahun. Kemudian kaitannya dengan implementasi, nah ini menjadi tantangan bersama kan gitu ya, bahwa ada serikat pekerja di sana yang tentunya berimbas langsung gitu untuk bisa menyampaikan gitu apabila apa yang sudah ditetapkan baik di sektor provinsi UMP maupun UMSP maupun di kabupaten dengan UMK maupun UMSK-nya Badung gitu ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, bisa paling tidak di serikat pekerja bisa menyampaikan ke dinas yang mengampu ketenagakerjaan di kabupaten kota. Kemudian ada peran dan fungsi dari Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini yang coba kita akan optimalkan nanti. Kemudian harapannya mungkin yang terakhir ya Pak ya, agar ekonomi Bali itu tidak terlalu dilihat bergantung begitu dengan sektor pariwisata. Apakah ada terobosan mungkin dan harapan ke depannya di tahun 2026 ini? Baik, kita kan ingat betul transisi kita atau adaptasi kita pada saat kena COVID kan ya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali dengan 9 kabupaten kota dibantu oleh pemerintah pusat melalui Bappenas mencoba transformasi ekonomi kita supaya bisa rebound dengan ekonomi kreatif Bali kan. Nah memang core bisnisnya tetap di pariwisata, tapi kita dorong sama pariwisata yang karena tidak dari sisi kuantitas tapi kualitas, dengan tentunya ekonomi yang terlibat lebih banyak lagi sebenarnya kan gitu. Nah kemudian tadi sampaikan keinginan pemerintah bahwa tidak hanya di sektor pariwisata, layanan dukungan pariwisata, apalagi sekarang ini yang jadi isu strategis global, internasional maupun di nasional, ada 2 sebenarnya. Bagaimana kita berswasembada pangan atau ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah siapa yang melakukan kan sumber daya manusia. Nah artinya disinilah peran peluang dari pemerintah, kami di provinsi maupun 9 kabupaten kota untuk mendorong sebenarnya. Bergeraknya tidak hanya sektor pariwisata, tapi ada 2 sektor utama ini jadi sangat penting. Dan ini sedang kita hadapi sekarang ini, bahwa ada krisis energi nanti, kemudian ada krisis pangan, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita siapkan bahwa Bali ini punya potensi untuk itu. Ya kaitannya dengan pangan maupun energi. Nah sekarang ini kami ditugaskan oleh pimpinan kan juga bagaimana mewujudkan ke arah kemandirian energi dengan energi bersih. Nah di sana kan membuka peluang sebenarnya tenaga kerja di sektor hijau. Hijau di sini tidak hanya masalah energi, juga masalah pangan, masalah hasil laut dan sebagainya. Nah ini yang coba didorong supaya tidak hanya bertumpu di satu sektor pariwisata. Mungkin itu yang akan kita coba di 2026, sinergi kolaborasi jadi kata kunci dengan berbagai stakeholder yang ada di Bali maupun di luar Bali. Terima kasih Bapak Kadisnaker. Itu dia saudara, sudah kita dengarkan statement dari Bapak Ide Bagus Setiawan selaku Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali. Semoga UMP dan penetapan UMP kemudian ada UMK di tahun 2026 ini bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan pada pekerja dan keberlanjutan usaha. Putu Farah, Kompas Warbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, setelah jeda berikut kami akan hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah di Kompas Pagi.
Tak ingin kembali terpuruk, Federasi Voli Nasional PBVSI pastikan rekrut pelatih asal Brasil untuk tangani timnas voli putra untuk hadapi sejumlah event internasional. Ditemui di sela-sela pertandingan Proliga antara Surabaya Samator melawan Jakarta Garuda Jaya, Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mengatakan pelatih timnas voli putra Indonesia asal Brasil akan datang bulan Mei mendatang. Sebelumnya, timnas voli putra gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games Thailand lalu. Tidak ingin prestasi timnas voli putra merosot, PBVSI bergerak cepat. Selain mempersiapkan talenta pemain lewat ajang Proliga dan Livoli, pergantian pelatih juga langkah strategis yang ditempuh untuk memimpin Rifan Nurmuluki dan kolega guna menghadapi sejumlah event internasional, mulai dari C6 League hingga Asian Games Nagoya, Jepang. Nah, ini kesempatan untuk Proliga ini kita ngambil atlet-atlet yang terbaik. Baik, nanti ada kombinasi antara senior dan junior, ini cukup banyak. Kemudian juga setelah Proliga kita masuk timnas kita. Begitu selesai Proliga, 1 minggu timnas masuk. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita sudah mempersiapkan pelatih dari Brasil nanti bulan Mei datang ke sini. Dari Brasil. Sekarang dia lagi menanganin tim di satu negara lah. Sehingga bulan Mei datang ke sini, kita mudah-mudahan dengan pelatih yang baru kita akan lebih bagus lagi. Persib Bandung dirumorkan akan mendatangkan pemain kelas Eropa. Maung Bandung dikabarkan akan mendaratkan kiper dari Belanda, Ronald Koeman Jr. pada bursa transfer musim panas. Anak dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, dirumorkan akan hijrah ke Super League Indonesia. Persib Bandung dikabarkan akan menjadi destinasi Ronald Koeman Jr. setelah kontraknya habis bersama tim Eredivisie Belanda, Telstar. Kabar ini beredar kencang di negeri kincir angin. Kontrak kiper 30 tahun memang akan habis pada akhir musim. Apabila transfer terrealisasi, maka Maung Bandung akan memboyongnya secara cuma-cuma ke Gelora Bandung Lautan Api. Bisa dibilang kompetisi Eredivisie musim 2025-2026 menjadi berkah tersendiri bagi laki-laki kelahiran Barcelona. 10 Agustus 2025, Koeman Junior jalani debut di kompetisi teratas negeri kincir angin setelah sebelumnya berkarir di kompetisi kasta kedua. Menjalani 22 penampilan bersama Telstar, kiper berpostur 188 cm kemasukan 37 gol dengan membuat 3 kali clean sheet. Persib Bandung memang membutuhkan kedalaman skuad di sektor penjaga gawang. Saat ini, Teja Paku Alam menjadi kiper utama. Bahkan, Maung Bandung harus mendaftarkan asisten pelatih Imade Wirawan yang kembali turun menjadi kiper di Liga. Adam Persibek hanya didaftarkan untuk ACL2. Dengan pengalaman sang anak legenda Ronald Koeman, tak hanya akan menjadi daya tarik, tentu kemampuannya di Eredivisie Belanda akan membuat Teja Paku Alam mendapatkan pesaing berkualitas. Namun Persib tak akan sendiri. Kabarnya salah satu klub asal Singapura juga berminat untuk mendapatkan jasa Ronald Koeman Jr. Tradisi Siat Sarang, informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Selasa. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Sabtu malam dipasang spanduk provokatif dan dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Awal kejadian diketahui oleh security kantor BPJS yang bertugas kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara tidak ada pemasangan garis polisi di TKP dan Senin pagi kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar tetap buka dan memberi pelayanan seperti hari-hari biasanya.
Suasana kebersamaan penuh sukacita terlihat di Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah Denpasar saat berbuka puasa. Tradisi berbuka puasa bersama memang sengaja dibuat untuk meningkatkan kembali nilai kebersamaan hingga toleransi yang telah dipupuk baik di daerah ini. Terbukti dari zaman kerajaan hingga saat ini, umat Muslim dan umat Hindu Bali masih menjaga nilai toleransi. Ramainya pasar takjil Ramadan Kampung Sunda Bali tak hanya menggerakkan roda ekonomi pedagang, namun juga menghadirkan gerakan berbagi melalui pungutan parkir seikhlasnya. Seluruh hasil pungutan parkir tersebut dikumpulkan dan disalurkan, salah satunya untuk mendukung operasional serta kegiatan Masjid Al-Makmur. Sistem seikhlasnya ini menjadi wujud kepercayaan dan partisipasi kolektif masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan. Puluhan pemuda di Desa Adat Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Bali kembali menggelar tradisi warisan leluhur yakni siat sarang atau perang sarang. Tradisi ini merupakan bentuk simbol mengusir buta kala sehingga nantinya dalam puncak Ngusabadimel bisa berjalan lancar. Usai perang tidak ada dendam di antara para peserta, mereka saling berpelukan sebagai tanda persaudaraan dan kesiapan bersama dalam menyambut upacara adat yang sakral. Maung Bandung dikabarkan akan mendaratkan kiper dari Belanda, Ronald Koeman Jr. pada bursa transfer musim panas ini dan apabila transfer terrealisasi maka Maung Bandung akan memboyongnya secara cuma-cuma ke Gelora Bandung Lautan Api. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Puluhan pemuda di Desa Adat Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Bali kembali menggelar tradisi warisan leluhur, yakni siat sarang atau perang sarang. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara Aci Tetabuhan atau pecaruan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, tepat 3 hari menjelang puncak Ngusabadimel di Pura Dalam Desa Adat setempat. Sebelum prosesi dimulai, pemuda berkumpul di pertigaan Balai Agung Desa Adat Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Bali. Dibagi menjadi 2 kelompok secara acak untuk membedakan lawan, salah satu kelompok wajib melepas baju mereka. Saat klien ngukuhin desa adat untuk memberikan aba-aba, kedua kelompok langsung saling lempar sarang yang terbuat dari anyaman daun enau, merupakan alas bekas pembuatan jajanan upacara yang sebelumnya telah disucikan melalui ritual khusus. Meski terlihat brutal dan penuh semangat, aksi ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan sejumlah tradisi warisan leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun silam yang merupakan bentuk simbol mengusir buta kala sehingga nantinya dalam puncak Ngusabadimel bisa berjalan lancar. Sebelum dimulainya tradisi siat sarang tersebut, digelar upacara mecaru di Pura Balai Agung desa setempat. Lian Ngukuhin Desa Adat Selat mengatakan makna dari tradisi ini sebagai simbol pengendalian diri agar warga Desa Adat Selat bisa melepas sikap buruk dan hawa nafsu yang menyerupai perilaku buta kala. Sehingga saat Ngusabadimel tiba pikiran sudah suci, tenang dan damai. Tujuannya adalah supaya semua buta kala yang ada dalam pekarangan rumah tangga itu keluar, disuruh berkumpul, akan diberikan suguhan atau seguan atau persembahan di Balai Agung. Nah selanjutnya sarang yang sudah terkumpul inilah yang dipakai untuk melakukan kegiatan berupa, kalau di Selat namanya siat sarang, tapi intinya adalah siat artinya memerangi hawa nafsu, mengendalikan diri supaya tidak berperilaku seperti sarwa buta kala. Salah satu peserta mengaku sangat senang bisa mengikuti tradisi yang digelar setiap 1 tahun. Meski sempat terkena sarang 5 kali tidak merasa sakit dan lukanya akan sembuh setelah diobati. Sebagai generasi muda berharap agar bisa selalu melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Tadi merasa takut nggak beli dengan kondisi? Oh tidak, karena bisa diobatin lagi. Tadi berapa kali kena beli? Oh kena 5 kali saja. Harapan saya selaku anak muda itu ya saling saling menjaga satu sama lain dan saling akrab satu sama lain dan melestarikan budaya di sini. Usai perang tidak ada dendam di antara para peserta, mereka saling berpelukan sebagai tanda persaudaraan dan kesiapan bersama dalam menyambut upacara adat yang sakral.
Selain itu, bagian dari salah satu bentuk untuk melestarikan tradisi leluhur. Eka Winarto, Kompas TV, Karangasem, Bali. Saudara, demikian tadi berbagai informasi telah redaksi hadirkan. Saudara, berikut akan kami hadirkan informasi kegiatan yang baik dan tidak baik dilakukan hari ini berdasarkan kalender Bali dalam Ale Ayuni Dewasa. Menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Sampai jumpa di Kompas Pagi esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om.